Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ramadan dari MNJ23B Universitas Bina Insani dari Fakultas FEB dan Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas materi pertemuan 14 yaitu Islam dan Modernitas. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih definisi Islam. Nah, Islam sendiri adalah ajaran atau nilai agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, melalui wahyu dan Al-Quran yang tercantum di dalamnya. Nah, di Islam sendiri juga ada beberapa sumber-sumber nilainya nih. Nah, pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebuah pedoman, kitab pedoman bagi umat Islam. Nah, di Al-Quran dan kedudukan Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya adalah kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah turunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam yang bertakwa, begitu. Yang kedua ada hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah ini adalah turunan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai umat Islam pasti menerapkan hadis dan sunnahnya. Nah, yang kedua itu ada kias, dan yang terakhir ada ijma ulama. Nah, kita lanjut ke definisi modernitas. Modernitas adalah konsep yang merujuk pada periode sejarah dan perubahan sosial yang ditandai dengan perkembangan dalam teknologi, ekonomi, dan cara hidup masyarakat. Nah, modernitas sendiri itu seringkali dihubungkan dengan pemikiran rasional, ilmiah, kemajuan sosial, serta budaya yang muncul sejak abad ke-17. Semakin berkembang hingga saat ini gitu, abad ke-21. Nah, ciri-ciri modernitas itu apa aja sih, guys? Yang pertama tentu aja ada kemajuan teknologi. Itu yang menjadi faktor paling besarnya ya, karena perkembangan pesat teknologi itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk komunikasi, transportasi, dan produksi. Nah, yang kedua ada rasionalisasi. Nah, zaman sekarang tuh serba orang tuh merasionalkan gitu, kayak penekanan pemikiran rasional dan ilmiah sebagai cara utama untuk memahami dunia dan menyelesaikan masalah. Ini sering dianggap sebagai pengganti kepercayaan tradisional. Nah, begitu. Di zaman sekarang ada pemikiran rasional yang ingin menggeser pemikiran tradisional ya, orang-orang dulu. Yang ketiga ada individualisme. Peningkatan fokus pada hak dan kebebasan individu termasuk hak pribadi dan pilihan berbagai aspek kehidupan. Nah, karena di zaman modern ini semua itu orang punya hak, nggak kayak orang zaman dulu yang sulit ya. Nah, yang keempat ada urbanisasi, perpindahan penduduk daerah pedesaan ke kota-kota besar yang mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang tadi yang disebutkan sebelum tentang perpindahan kepercayaan dari yang rasional ke tradisional. Nah, ini urbanisasi itu salah satu faktornya juga, guys. Nah, yang kelima adalah globalisasi, proses yang menghubungkan berbagai belahan dunia secara ekonomi, politik, dan budaya melalui perdagangan, komunikasi, dan teknologi. Nah, zaman sekarang tuh semua orang tuh udah masuk ke era globalisasi ini ya. Jadi bahkan di negara kita sendiri aja itu banyak yang mengikut ke arah barat-baratan, ke Korea-Koreaan. Itu adalah salah satu faktor dari globalisasi di era modernitas ini. Nah, dari dua definisi tersebut, Islam dan definisi modernitas, dari pemikiran rasional, ilmiah, dan kemajuan sosial serta budayanya itu, maka tradisi Islam yang dibarengi perubahan dalam masyarakat era modernitas ini, jadi Islam itu berupaya untuk pembaruan dan menyesuaikan dengan keadaan mereka di era sekarang gitu. Makanya Islam dan modernitas ini adalah kayak Islam ini ingin menyesuaikan dengan era modernitas gitu. Ada berbagai caranya, contohnya kayak dari teknologi kan, tadi kita bisa belajar lewat teknologi, contohnya bahkan di ada Al-Quran digital yang bisa kita bawa di mana-mana itu untuk belajar gitu. Nah, solusinya gimana sih? Saya udah beberapa solusi agar tetap bisa
bertakwa kepada Allah di era modernisasi ini, yaitu penguatan Islam dan pendidikan agama kayak ngaji gitu, terus pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi terkait agama gitu. Terus yang kedua ada pemanfaatan teknologi yang tadi saya bilang, bahwa di zaman sekarang tuh beragama itu nggak harus selamanya tuh konvensional. Kayak zaman sekarang tuh udah ada teknologi yang membuat kita semakin bertakwa. Contohnya kayak kalian bisa mencari video di YouTube atau di media sosial lainnya tentang agama, terus belajar Al-Quran di media di HP itu bisa. Nah, terus penguatan peran pendidik seperti orang tua, guru, dosen, dan ulama. Mereka adalah suatu pembentuk dari orang-orang agar generasi yang di bawahnya itu bisa tetap bertahan mempertahankan agama. Kayak peran orang tua di rumah, peran guru dan guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi, para ulama, terutama ya bagi seluruh warga di sekitarnya gitu. Di situ. Nah, terus intinya umat Islam perlu terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri agar dapat menghadapi tantangan tersebut dengan baik, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya, serta dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Umat Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin. Sekian mungkin penyampaian pembahasan materi tentang Islam dan modernitas dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.